Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang ini nak semua? Ya oke. Ya oke, terima kasih. Saya sekarang berada di rumah. Ini di ruang koleksi Mercedes-Benz gitu. Jadi rumah saya itu di Juglujit. Ini saya dari rumah karena masa pandemi ya kan, sama juga teman-teman dari rumah semua ya kan. Masa pandemi ini di rumah gitu. Terus cerita bahwa kalau di Akatirta itu yakin nggak rugi gitu. Kenapa? Karena ini satu-satunya kampus air di Indonesia. Kita bisa belajar air, bisa belajar tentang sanitasi, pengelolaan sampah, limbah dan semua. Kalau terkait pekerjaan, teman-teman nanti bisa lihat di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup saya, ya kan Mas? Di daftar riwayat hidup saya. Jadi di daftar riwayat hidup itu ada pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah saya kerjakan. Sumber air dan bangunan pengolahan air. Nah, jadi kalau sumber airnya sudah bagus, tinggal didesinfeksi kan. Setelah sumber air ketemu, tugas kita itu apa? Menyalurkan airnya. Nah, di situ ada namanya transmisi dan distribusi, ya kan? Ada transmisi dan distribusi, panet dan lain sebagainya, ya kan? Ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh oleh pembicara terdahulu, ya kan? Transmisi, distribusi, terus ada ngitung manual, ada ngitung e-panet, ada GIS dan lain sebagainya. Ilmunya sangat luas. Yang ketiga ada aspek kualitas airnya. Mulia itu karena ngajar gitu. Bukan hanya karakter dosen, tapi ngajar. Ngajar itu sesuatu yang mulia. Tidak harus menjadi dosen, tapi jiwa ngajar, jiwa ngemong, jiwa didik anak-anak, jiwa didik sesama, jiwa diskusi itu harus ada dalam jiwa kita. Itu jiwa ngajar. Yang kedua, kita menjadi konsultan air minum. Kalau ditanya Akatirta dan kita, itu dikenal oleh PDM seluruh Indonesia. Bahkan donor-donor asing itu kenal kita. Karena apa? Ya kita menguasai ilmunya, terus kita jalankan. Setelah kita jalankan, jangan lupa di situ ada misi pengabdian dan ngajar. Nah ini yang kadang teman-teman konsultan lain tidak punya. Misinya hanya proyek, nggak ada misi ngajar. Nah kalau kita, misinya tetap ada misi ngajar gitu. Bisa masuk ke pertambangan, Pak? Ya. Hanya itu saja. Sangat bisa. Jawaban saya sangat bisa. Ada teman yang sudah masuk ke pertambangan. Di bidang apanya, Mas Petra? Ayo. Air minumnya. Sanitasi airnya, Pak? Iya, Iya. Iya. Ada teman namanya Mas Satrio Widi, kakak kelasmu. Dia bekerja di Caterpillar itu loh. Ya, siap. Dia megang CAT untuk divisi air minumnya di seluruh Indonesia, termasuk sanitasinya. Akatirta ditambang dibutuhkan, wong semua kegiatan butuh air minum, butuh sanitasi. Nanti tak konekkan dengan Mas Satrio Widi, itu kakak angkatan kita. Terbukti dia bekerja di tambang dan berkiprah menjadi koordinator nasional. Mas Petra, saya diskusi dengan teman-teman Magetan, ada getuk Magetan. Getuk Magetan itu inspirasi dari Pak Haji dulu. Itu sampai ke getuk loh. Gimana Bapak kok bisa sukses, Pak? Ya, tips sukses ya toh. Ya. Tips suksesnya ya. 1. Tetap belajar teori. Belajar teori itu kita jadi menguasai ilmu, jadi kompeten. Ya toh? Kuasai ilmunya. 1 belajar. Saya catat ya, Pak. Ya, catat. Nah, ini contoh anak muda yang cerdas, dicatat, direkam, gitu. Magelangnya mana, Nak? Kota, Pak, Nambangan. Nambangan. Wah, wong kota ini, gitu. Pantes tampilannya agak kota atau kota. Nambangan. Salam untuk teman-teman Nambangan. Ya, Pak. Ya, 1 kuasai teorinya. Saya berani ngomong karena yang sudah Pak Haji lakukan. Kuasai teorinya. Jelas itu. Teorinya itu bisa baca buku, bisa belajar ke orang lain, pelaku. Setelah itu yang diketahui itu dijalankan. Jelas nggak suara saya?
Jelas Pak. Jelas ya. Yang diketahui entah sedikit entah banyak itu dijalankan, diaplikasikan, jangan sebatas teori. Ya. Teori AMDAL tadi misalnya. Ada kegiatan, ada apa? Ada uraian kegiatan, gitu. Ya. Terus ada kegiatan. Terus ada dampak. Misalnya teman-teman menggali pondasi ilmunya kan. Ada apa itu? Ya. Ada debu, gitu. Ngatasi dampaknya apa? Disiram, gitu. Paham toh ilmu itu? Setelah itu belajar detail, teman-teman mempelajari AMDALnya, nawar pekerjaan AMDAL. Iya, nawar pekerjaan AMDAL. Jadi ilmu yang sudah diketahui itu dipraktekkan. Jadi tadi ilmunya dikuasai, terus dipraktekkan. Yang ketiga, jangan males. Kebanyakan kan karena males, ilmunya sudah ada tapi nggak dipraktekkan. Yang ketiga. Yang keempat, setelah jangan males, jalin komunikasi, networking, silaturahmi gitu loh. Dengan silaturahmi networking kita luas, ulet gitu. Yang kelima, ikhlas. Orientasi pertamamu jangan uang. Itu. Kerja tulus, pol maksimal, ke pemberi pekerjaan itu diberikan bonus-bonus. Nah, orientasimu jangan uang, tapi kerjaanmu bagus, nanti orang itu nyari kita gitu. Ya toh. Misalnya Pak Haji gini. Di silaturahmi kita dengan Mercedes Indonesia atau dengan Jeep Indonesia. Terus nggarap sebuah hotel. Karena pekerjaan kita di hotel itu bagus, si pemilik hotel merekomendasikan ke teman pengusaha. Itu loh kalau mau nggarap air minum ke Pak Haji, ke AK Tirta. Dari hotel kita dapat pekerjaan apa? Mall misalnya. Nah, itu kenapa? Karena kita kerjaannya bagus, ikhlas. Kalau sudah ikhlas, akhirnya kerjaan bagus, uang itu apa? Datang sendiri loh Iqbal. Iya. Iya, mengalir. Tapi kalau orientasi kita uang dulu, mata duitan, wah nanti nggak jadi. Kaki kita juga uangnya kaki nimpa Nah, sama bundir. Iya. Cepetan kerja. Iya, cepetan ikhlasnya nanti uang akan datang, tinggal kita mau target nyari uang berapa itu mudah. Itu ya Iqbal ya, jelas ya Iqbal. Salam pengusaha itu. Salam jadi dosen, salam jadi pengusaha, jadi PNS, semua itu kerja ikhlas, cerdas itu. Ya.